Relevansi perencanaan karir. Masih relevankah merencanakan karir ketika pindah kerja adalah sebuah keniscayaan dan pergerakan karyawan dari satu organisasi ke organisasi lain menjadi sebuah kelaziman? Orang bilang, di era VUCA, orang harus fleksibel, termasuk dalam berganti-ganti pekerjaan sesuai kondisi yang ada. Pertama, kita pahami dulu apa sih karir itu? Kalau kita telaah berbagai macam definisi yang ada, bolehlah kita maknai karir sebagai sebuah perjalanan profesi atau okupasi yang ditempuh oleh seseorang untuk mencapai tujuan. Jadi, ada unsur tujuan, profesi atau okupasi, dan perjalanan atau journey itu sendiri. Ibaratnya orang melakukan perjalanan keluar kota. Ada tujuan perjalanan, mau ke kota mana, atau dalam rangka apa kita melakukan perjalanan itu. Serta pergerakan menuju tujuan itu. Mau naik kendaraan apa dan bagaimana, tentunya disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kalau ingin sampai di tujuan dengan selamat dan tidak mau tersesat, maka perlulah ada persiapan, ada perencanaan. Semakin sulit dan tidak terduga medan yang akan dilalui, justru semakin diperlukan persiapan yang menyeluruh dan teliti. Demikian pula perencanaan karir, yang merupakan sebuah proses yang digunakan seseorang dalam memilih tujuan karir dan jalur karir untuk mencapai tujuan masing-masing. Melalui perencanaan karir atau career plan, setiap individu mengevaluasi kemampuan dan minatnya sendiri, mempertimbangkan kesempatan karir alternatif, menyusun tujuan karir, dan merencanakan aktivitas-aktivitas pengembangan kompetensi. Menetapkan tujuan pengembangan karir yang spesifik dan terukur dapat membantu karyawan mencapai tingkat berikutnya dalam karir mereka. Bahkan proses membuat dan menerapkan rencana pengembangan karir karyawan dapat menjadi cara efektif memotivasi seorang karyawan dalam bekerja. Perencanaan karir juga menjadi salah satu inisiatif penting dalam penerapan manajemen talenta yang tidak bisa ditinggalkan. Beberapa hal penting untuk dilakukan dalam merencanakan karir yaitu 1. Memiliki kesadaran diri, terutama terkait minat, kekuatan diri, dan area-area pengembangan diri. Yang kedua, memahami konsep karir yang dapat menjadi kerangka pengembangan karir. Yang ketiga, mengidentifikasi posisi saat ini sebagai starting point atau mengetahui milestone yang sudah dilalui. Yang keempat, mengidentifikasi tujuan karir baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kelima, identifikasi kompetensi yang dimiliki dan yang dibutuhkan dalam berkarir. Yang keenam, menentukan profil karir yang akan ditempuh. Yang ketujuh, menentukan alternatif jalur karir atau career path. Yang kedelapan, menyusun rencana pengembangan karir atau career development plan. Yang kesembilan, dan akan sangat bermanfaat namun jarang dilakukan, adalah mengevaluasi rencana pengembangan karir. Pelatihan berkaitan perencanaan dan pengembangan karir bagi karyawan dan manajer dapat meningkatkan efektivitas karyawan dalam membuat profil karir dan rencana aksi serta tujuan karir jangka panjang maupun jangka pendek dengan jelas. Karyawan juga akan lebih menyadari mengenai diri sendiri, jenis karir apa yang akan mereka kejar dan selaras dengan misi pribadi mereka. Bagaimana praktik perencanaan dan pengelolaan karir yang teman-teman alami selama ini? Silakan share dan komen, like, serta subscribe jika diskusi ini bermanfaat. Terima kasih telah berkunjung di channel kami. Sampai jumpa lagi.